semuanya, kembali lagi bersama saya Sandrina Desrianti. Dan pada video kali ini saya akan membahas pemerintahan Siad Barre dan runtuhnya rezim. Pada tahun 1991, Kantor Bantuan Bencana Luar Negeri Amerika Serikat menggambarkan Somalia sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Dan pada 2009, majalah Foreign Policy menyebut Somalia sebagai tempat paling berbahaya di dunia. Kekerasan di Somalia ini sangat menggambarkan kemunduran ke konflik primordial, bahkan abadi atas dasar kebencian suku yang abadi juga. Akar krisis Somalia dapat kita telusuri ketika fenomena pada abad ke-20, yaitu kolonialisme, hubungan internasional perang dingin, serta kediktatoran Siad Barre. Percobaan selama 9 tahun negara Somalia dalam demokrasi pasca kolonial pun berakhir di Oktober tahun 1969 pada saat Mayor Jenderal Siad Barre merebut kekuasaan dalam kudeta yang pada akhirnya sebagian besar tidak berdarah. Ia pun membentuk Dewan Revolusioner Tinggi atau yang dikenal sebagai Supreme Revolutionary Council (SRC) yang berpihak kepada Uni Soviet dan mencela kebijakan Amerika Serikat sebagai imperialis. Dan pada saat bersamaan, sebenarnya Siad Barre pun sedang berupaya untuk mengubah ideologi masyarakat Somalia pada saat itu menjadi sosialisme ilmiah, yang merupakan perpaduan antara ideologi Marxisme dengan interpretasi Al-Quran dengan cara radikal. Ada sebuah praktik yang membuat pemerintahan Siad Barre mendapat nama sandi atau julukan MOD, yaitu akronim dari Marehan, Ogaden, dan Dul Bahante. Lalu Siad Barre membentuk badan intelijen baru bernama National Security Service atau yang biasa dikenal dengan NSS pada tahun 1970-an yang terdiri dari anggota klannya. Badan intelijen ini bertugas serta bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Black SS, yaitu sebuah pasukan polisi rahasia yang menggunakan penyiksaan dan penahanan yang sewenang-wenang untuk tujuan membatasi kebebasan sipil serta menekan para pembangkang. Tentara Nasional Somalia menyerang dan berupaya untuk mengambil wilayah Somalia di Ethiopia yang merupakan daerah kantong etnis Somalia yang biasa disebut Ogaden. Namun hal ini terbukti sebagai salah perhitungan yang cukup fatal karena Uni Soviet dan Kuba telah mendukung pemerintahan Marxis baru di Ethiopia. Bantuan Uni Soviet yang dahulunya merupakan urat nadi rezim Siad Barre kini telah terputus. Rezim ini melakukan pemukiman kembali untuk para pengungsi secara sistematis setelah mengalir dari Perang Ogaden dan dari wilayah-wilayah yang sedang dilanda kekeringan di Somalia. Mereka memukimkan para pengungsi di wilayah barat laut dan memasok para pengungsi dengan senjata-senjata untuk tujuan membantu menekan Ishak dan menyita beberapa akses ekonomi mereka. Namun banyak sekali kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan gaya kepemimpinan Siad Barre. Banyak juga hal-hal yang menjadi tujuan untuk menggulingkan Siad Barre. Namun dengan adanya kedekatan rute untuk pengiriman minyak teluk memberikan Somalia kepentingan strategis baru pada pemerintah Amerika Serikat. Maka dari sinilah Amerika Serikat pun memberikan bayaran sebesar $163 juta dalam bentuk teknologi militer dan 4 kali lipatnya dalam bentuk bantuan ekonomi kepada Siad Barre. Dengan pendapatan mesin perangnya ini dapat membuat Siad Barre melakukan perlawanan terhadap warga sipilnya sendiri. Sepanjang awal tahun 1980-an, Siad Barre beserta rezimnya menggunakan taktik yang semakin represif dan licik untuk menekan para pembangkang dari seluruh klan. Dan pastinya dengan kebrutalan yang mereka lakukan di barat laut. Karena kejadian ini, sebanyak hampir 500 juta warga Somalia melarikan diri dari Ethiopia, di mana akhirnya mereka tinggal dan mengungsi selama bertahun-tahun di kamp-kamp pengungsian. Dan setengah juta warga lainnya menyebar ke wilayah lain di Somalia. Pada 1989, terbentuk Kongres Somalia Bersatu atau United Somali Congress (USC) yang dideklarasikan oleh para pengungsi Somalia. Dan Siad Barre menanggapi dengan memerintahkan pasukan Baret Merah untuk melancarkan gelombang kekerasan baru, lalu dibalas oleh milisi USG, dan pada 27 Januari 1991, Siad Barre diusir dari Mogadishu. SNM merebut kekuasaan di wilayah barat laut dan mendeklarasikan kemerdekaan bagi Republik Somaliland. Sementara itu, di Mogadishu terdapat beberapa kekacauan yang diakibatkan oleh pemimpin yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dari kota tersebut.
Lalu 25 tahun kemudian, Mogadishu tetap menjadi zona tanpa hukum dan juga tanpa pemerintahan yang efektif. Dan di tahun 2006, pemberontakan Islam mengancam akan menggulingkan pemerintah federal transisi atau Transitional Federal Government (TFG). Walaupun sudah lelah dengan pertengkaran politik, TFG sendiri tetap bergantung pada pasukan misi Uni Afrika untuk keberadaannya. Namun, daerah-daerah di utara masih menolak untuk mengakui legitimasinya dan sebagian besar daerah Somalia Selatan dan juga Somalia Tengah sedang dikuasai oleh pemberontakan Islam Al-Shabaab. Al-Shabaab yaitu kelompok teroris yang memaksakan ideologi Islam dengan versi ekstrim pada seluruh wilayah di Somalia. Mungkin sekian pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Bye-bye.